Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Bertamu adalah mengunjungi orang lain untuk mempererat silaturahmi. Kunjungan tersebut tentunya memiliki maksud dan tujuan, antara lain untuk menjenguk orang sakit, mengobrol biasa, membicarakan pekerjaan, membicarakan urusan keluarga, dan lain-lain. Menurut Islam, tujuan utama dari bertamu adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya untuk saudara-saudara atau senasa, tetapi juga untuk saudara seiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua, saudara, kerabat, dan orang beriman lainnya. Mempererat silaturahmi dengan tetangga, kerabat, dan rekan kerja merupakan kewajiban agama Islam untuk selalu menjunjung tinggi kasih sayang, hidup rukun, dan saling membantu antara si kaya dan si miskin. Yang pertama, meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Sesuai dengan poin pertama, maka batasan untuk memberi salam adalah 3 kali. Maksudnya adalah, jika kita telah memberi salam 3 kali namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ Wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nur, Surah ke-24 ayat 28. Hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan pantas. Bertamu dengan memakai pakaian yang pantas berarti menghormati tuan rumah dan diri kita sendiri. Tamu yang berpakaian rapi dan pantas akan lebih dihormati oleh tuan rumah. Demikian pula sebaliknya, Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 7. Yang ketiga, memberi isyarat dan salam ketika datang. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 27. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwasanya seorang laki-laki meminta izin ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan beliau ada di dalam rumah. Katanya, bolehkah aku masuk? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pembantunya, temuilah orang itu dan ajarkan kepadanya, minta izin dan katakan kepadanya agar ia mengucapkan, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Lelaki itu mendengar apa yang diajarkan Nabi. Lalu ia berkata, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Nabi Muhammad SAW memberi izin kepadanya, maka masuklah ia. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat,
Jangan mengintip ke dalam rumah. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip, sebagaimana dalam sabdanya, dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, ada seorang lelaki mengintip dari sebuah lubang pintu rumah Rasulullah SAW dan pada waktu itu beliau sedang menyisir rambutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika aku tahu engkau mengintip, niscaya aku colok matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk meminta izin adalah karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Apabila tuan rumah belum tahu atau belum kenal, hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama jika bertamu pada malam hari. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku mengetuk pintu rumah beliau. Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah itu? Aku menjawab, saya. Beliau bersabda, saya. Seakan-akan beliau marah. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Dalam hal ini, wanita yang sendirian di rumah tidak boleh mengizinkan tamunya masuk. Mempersilahkan tamu laki-laki ke dalam rumah saat dia sendirian sama saja dengan membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tamu hanya boleh ditemui di luar saja. Yang ketujuh, lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Bagi tamu yang tinggal jauh, Islam memberikan kelonggaran waktu untuk berkunjung selama 3 hari 3 malam. Waktu tersebut dimaksudkan sebagai hak untuk bertamu. Hak kunjungan berakhir setelah batas waktu tersebut, kecuali jika tuan rumah mengizinkannya. Dengan pembatasan waktu 3 hari 3 malam, maka beban tuan rumah saat menjamu tamunya tidak terlalu besar. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.